Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Peter Tegar Mandiri, NPM 32191100075. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem starter. Kali ini kita akan belajar di sistem starter. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Sebelum mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Ini kayaknya yang masuk cuma setengah dari kelas kita ini. Itu ada Muhammad Fermuhajir, Hanif Kondi Bulumam, Ulil Albab, Abdul Rahman, Diwangkar Alif, Muhammad Nurkolis, Dimas Maulana, Surya Bima Perwira, Yusuf. Yang lain pada kemana ini? Mungkin ada keperluan sehingga tidak bisa masuk ke pembelajaran kali ini. Sekarang kita langsung mulai aja ya. Pembelajaran sistem starter kita nanti akan mulai pembelajaran yaitu apa itu sistem starter sama komponen-komponennya beserta fungsinya ya. Kita langsung mulai. Sistem starter mobil dan cara kerjanya. Apa yang dimaksud dengan sistem starter? Dalam bahasa orang awam, sebenarnya Anda bisa menyebut sistem ini sebagai rangkaian untuk menghidupkan mesin. Anggapan tersebut memang benar, meski berkesan diminimalisasi, tetapi kegunaan dari sistem ini sendiri memang untuk mengawali perputaran mesin kendaraan. Komponen mesin akan mendapatkan putaran awal melalui bantuan flywheel yang dimotori oleh motor starter. Setelah itu, mesin akan mampu melakukan perputaran dengan sendirinya karena proses pembakaran melalui berjalan. Nah, kita lanjut selanjutnya. Pada dasarnya, cara kerja dari sistem ini tidak terlalu rumit. Namun perlu adanya rangkaian gerakan dari satu komponen ke komponen lainnya. Berdasarkan dengan informasi tersebut, bisa dikatakan jika sistem akan berlangsung dengan seluruh komponen yang berkaitan. Dalam hal ini, prinsip kerja yang digunakan adalah perubahan energi listrik menjadi energi putar atau kinetik pada seluruh komponen mesin. Di sini sistem starter mobil berjalan. Cara kerja dari sistem ini bermula dari posisi perputaran kunci kontak menuju kondisi ST atau start. Arus listrik dari baterai akan masuk ke terminal 50 pada switch magnet, yang kemudian daya positif baterai akan menuju ke terminal 30 pada magnet kedua. Hal tersebut akan melalui rangkaian plunger pada solenoid atau switch magnet. Plunger itulah yang akan mendorong garpu pendorong mesin yang berdekatan dengan pinion gear. Di sini proses starter akan dilanjutkan dengan pergerakan pinion untuk menyalurkan perputaran pada dinamo ke gigi flywheel. Setelah mencapai tahap, maka mesin akan segera hidup dengan bantuan perputaran flywheel tersebut. Next, selanjutnya yaitu komponen starter pada starter ya, beserta fungsi-fungsinya.
Ya, ini ada 8 komponen, yaitu ada komutator, ada brush, ada fill coil, ada armatur, pinion gear, drive lever, plunger, dan saklar magnet. Di sini kita akan menjelaskan tentang satu-satu komponen tersebut. Nah, ini dia, yaitu ada armatur nih, ada ini gambar armatur ini. Komponen starter mobil berikutnya adalah armatur, yaitu komponen ini mengubah energi menjadi energi gerak yang bergerak berputar. Pada komponen ini terdapat komutator, inti armatur, proses armatur, serta kumparan armatur. Ya, ini dia gambarnya. Seperti ini gambar armaturnya. Yang selanjutnya ada komutator. Komutator seperti yang disebut di atas. Komutator adalah bagian dari komponen armatur. Komponen ini berfungsi mengalirkan arus listrik menuju armatur sehingga terjadilah putaran dalam armatur. Nah, ini dia gambarnya gitu. Ini gambar armatur ini. Nah, kita menuju ke selanjutnya, yaitu ada switch magnetik atau starter solenoid. Starter solenoid adalah komponen sistem motor starter yang berfungsi sebagai gerbang yang akan mengalirkan arus dari baterai. Kita tentu telah mengetahui bahwa arus yang diperlukan dalam proses engine cranking tentu sangat besar, sehingga apabila arus baterai dialirkan melalui relay biasa tentu akan menyebabkan panas berlebih yang dapat memicu kebakaran. Nah, ini ada gambar selanjutnya, yaitu gambar brush. Ini komponen brush ini. Brush komponen berikutnya terletak di bagian main motor. Di sini ada rangkaian sikat yang dapat dipakai untuk menghubungkan arus listrik dari statik konduktor ke dinamik konduktor. Maksudnya brush ini akan mengirimkan arus listrik dari terminal 50 ke armatur coil yang bergerak berputar melalui komutator. Nah, ini dia gambar brushnya. Saya jelaskan. Gambar selanjutnya yaitu ada plunger. Plunger secara tidak langsung terletak di ujung bagian pull-in coil. Kegunaannya untuk menghubungkan gerak pull-in coil ke bagian drive lever. Plunger hanya berfungsi untuk batang penghubung, namun dibuat dari bahan kuat agar dapat bertahan dari daya tarikan pull-in coil. Nah, ini dia gambar plungernya. Ini kalau kita zoom ini, ya ini dia ada panahnya ini. Plunger direction. Oke, next. Yang selanjutnya ada drive lever. Drive lever ini memiliki bentuk seperti garpu. Drive lever berguna untuk menggerakkan komponen pinion gear bekerja menggunakan prinsip tuas. Komponen ini akan melakukan ungkitan ke pinion gear saat ujung lainnya sudah terdorong ke arah yang berlawanan. Ini dia, yaitu ini. Ini gambarnya drive lever. Nah, ini
tekan ke pinion gear. Ini saat ujung lainnya sudah terdorong ke arah yang berlawanan. Ini dia gambarnya. Oke, kita lanjut selanjutnya, yaitu ada fill coil. Fill coil pada motor starter berfungsi untuk membangkitkan medan magnet ketika dia dialiri arus yang besar dari baterai, maka akan tercipta medan magnet. Medan magnet ini berguna untuk kerja motor starter, yaitu menghasilkan gerak garpu gerak berupa putaran. Nah, ini dia. Ini gambar fill coilnya, ini udah jelaskan. Ini fill coil ini yang ada panahnya, ini itu fill coil. Oke, next selanjutnya yaitu ada pinion gear. Nah, pinion gear ini komponen yang berada di paling ujung drive pinion shaft. Ini berbentuk seperti roda gigi dan fungsinya untuk mengkaitkan putaran yang dihasilkan motor listrik ke poros engkol mesin melalui flywheel. Pinion gear berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari starter clutch ke ring gear. Magnetic switch atau saklar magnet berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke atau dari ring gear flywheel. Nah, itulah, sekian, terima kasih. Itulah presentasi saya tentang sistem starter, yaitu apa itu starter dan komponen-komponennya. Nah, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya langsung, atau ada yang belum paham atau gimana, bisa dipertanyakan di sini. Ya, tunggu sekitar 2 menit. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Alhamdulillah. Nah, jika tidak ada yang bertanya, saya akan akhiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.